Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Sebelum kita melanjut ke kajian kita sebelumnya, yaitu babu ma yaquluhu zairul kubur. Jadi insyaallah yang akan kita bahas pada subuh hari ini mengenai bacaan yang kita baca ketika kita berziarah kubur, mulai masuk kubur atau lewat di pekuburan muslimin, apa yang kita lakukan. Nah, sebelumnya ada sebuah faedah dari sebagian ulama, khususnya kalangan sufi, ulama-ulama tasawuf, yang sangat menganjurkan. Jadi ketika malam pertama jenazah itu sudah dikuburkan. Nah, malam pertama para ulama sangat menganjurkan, sehingga disebutkan di dalam kitab Nuzhatul Majalis karangan Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i, ya. Juga disebutkan di dalam kitab Mathali'ul Anwar karangan Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf, yang terkenal orangnya. Mathali'ul Anwar itu ada 6 jilid kalau enggak salah, Mathali'ul Anwar. Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani juga menyebutkan di dalam kitabnya Nihayatuz Zain. Dan di sini Imam Ahmad Asy-Syaibani yang menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sittina Mas'alah, syarah dari 60 permasalahan agama yang pokok, ya. Nah, di sini disebutkan faidatun dzukira fi nuzhatil majalis an kitabil mukhtar wa matali'il anwar an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Disebutkan di dalam kitab Mathali'ul Anwar, ada beberapa kitab dan menyebutkan hadis ini, ya. Qala la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal lailatil ula. Tidaklah datang terhadap seorang mayit itu, orang yang baru pertama kali masukkan ke dalam kubur, ya. Tidaklah datang malam yang sangat dikhawatirkan malam tersebut, melainkan malam pertama di dalam kubur. Gimana rasanya tuh, ya? Tadinya kita berkumpul keluarga, roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diletakkan di dalam kubur. Gimana rasanya tuh malam pertama? Nah, maka kata Rasulullah, tidaklah datang kepada suatu mayit itu malam yang sangat, ya, dikhawatirkan kecuali malam yang pertama di dalam kubur. Farhamu mautakum, kata Rasulullah. Maka rahmatilah, kasihanilah mautakum, orang yang mati, orang yang meninggal di antara kalian. Dengan apa kita merahmati mereka? Bis shadaqah, dengan bersedekah, ya. Faman lam yajid falyusalli rak'atain. Barang siapa yang tidak menemukan sesuatu untuk bersedekah, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, membaca dia pada tiap rakaat. Ya, tiap rakaatnya ini kita baca nih. 1. Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Baca. Diingat nih. Yang kedua, wa ayatul kursi. Wa ayatul kursi dan ayat kursi. Nah, setelah suratul Fatihah kita baca ayat kursi. Setelah ayat kursi kita sambung dengan wa alhaqumut takasur, surat takasur. Kan di awal-awal surat takasur itu kan, alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wahai sekalian manusia, telah melalaikan dari kalian itu at-takasur. At-takasur itu selalu ingin tambah terus, selalu ingin banyak. Orang kalau ingin banyak duitnya, banyak kerjanya. Akhirnya terkadang orang itu lalai dengan akhiratnya karena terlalu banyak kerjaannya. Lupa dia dengan urusan akhirat. Alhaqumut hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Maksudnya sampai kalian itu masuk ke dalam liang kubur, baru ingat ternyata ada kematian. Nah, ini dibaca nih surah At-Takasur. Jadi ayat kursi 1, kemudian disambung surah At-Takasur, kemudian wa qul huwallahu ahad 11 marrah. Surah Al-Ikhlas 11 kali. Ya, saya ulang. Setiap rakaat kita sholat 2 rakaat, ya. Setiap rakaatnya
Setiap rakaatnya itu kita baca surah ayat kursi sekali, kemudian At-Takatsur sekali, kemudian surah Al-Ikhlas 11 kali. Ya. 11 kali itu dalam satu rakaat. Nanti kita bangkit dari rakaat. Untuk rakaat kedua, baca lagi tuh setelah suratul Fatihah, kita baca lagi ya, satu ayat kursi sekali, kemudian disambung surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur sekali, kemudian disambung Al-Ikhlas 11 kali. 11 kali ini ya. Nah, setelah selesai sholat, wa yaqulu, setelah kita selesai sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaqulu Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan. Nah, artinya, ya Allah, ini sesungguhnya aku shallaitu mengerjakan salat ini. Ya. Shallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma uridu, dan engkaulah yang Maha tahu apa yang maksudku, dan engkau Maha tahu apa yang aku maksud. Allahumma ba'ats thawabaha, ya Allah, sampaikan pahala salat ini. Sampaikan pahala salat ini ila qabri fulan bin fulan, ke kuburnya. Sebutkan tuh siapa yang mau kita kirimkan pahala salat itu. Kirimkan pahala salat itu ke misalnya saudara kita, orang tua kita, dikirimkan itu pahalanya ke fulan bin fulan. Nah, kalau kita setelah berdoa seperti itu, jadi doanya nih boleh dengan bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Arab. Ya Allah, saya mengerjakan solat ini dan engkau Maha tahu apa yang aku maksud. Sampaikanlah pahala solat ini ke saudara saya fulan bin fulan. Pahala solat ini ke saudara saya yang telah meninggal dunia, fulan bin fulan. Sebutkan namanya dan binnya. Itu aja doanya, pendek ya. Nah, apa keutamaannya? Fa yab'atsullahu min sa'ati, maka Allah akan mengutus pada saat itu juga. Pada saat itu juga nih Allah akan mengutus ila qabrihi alfa malakin min kulli alfa malakin, ya. 1000 malaikat diutus oleh Allah untuk orang yang meninggal tadi yang kita bacakan itu, yang kita salat untuknya. Min kulli malakin nurun, tiap malaikat membawa cahaya. Wa hadiyatun, dan hadiah. Ada hadiah yang dibawakan oleh malaikat, yu'nisuhu fi qabrihi, yang akan menjinakkan dia, yang akan berteman dengan dia di dalam kuburnya nanti. Ila, sampai kapan itu? Ila ayunfakha fis-sur, sampai ditiupnya sangkakala, sampai hari kiamat. Ini faedah dari ulama. Nah, cuma yang perlu kita ketahui, ya, hadis ini memang dikatakan hadis maudhu, ya, hadis yang tidak ada landasannya karena pahalanya sebegitu besar, ya. Tapi ini disebutkan, ini diamalkan oleh orang-orang sufi, ya, diamalkan oleh orang sufi. Bahkan sebagian ulama-ulama yang terkemuka menyebutkan di dalam kitab-kitabnya dan mengatakan ini adalah faedah yang sangat bermanfaat kalau dilakukan. Nah, jadi bagaimana cara melakukannya agar tidak bertentangan dengan kita mengerjakan hadis maudhu? Nah, kata sebagian ulama, termasuk diantaranya pendiri Nahdlatul Ulama, ya, Syekh Hasyim Asy'ari, mengatakan dalam NU, ya, dalam NU kaul yang bijak itu yaitu kita sholat mutlak, karena ini sholatnya namanya sholat hadiah namanya. Nah, jadi ada tradisi dulu waktu saya masih ngaji di Kalimantan, ada tradisi itu di Kalimantan namanya sholat hadiah untuk jenazah. Sholat hadiah. Jadi biasanya tuh kalau orang habis meninggal dunia tuh ada undangan khusus, undang orang untuk sholat hadiah atau meminta kepada seorang kiai atau siapa yang paling bagus anaknya, atau paling bagus juga biar diterima, minta kepada seorang kiai atau ustadz yang kita lihat beliau itu sangat zuhud dengan dunia, dengan harapan doanya itu diterima oleh Allah, minta tolong sholat hadiah buat keluarga saya meninggal dunia. Tolong sholat hadiahkan. Atau disebut juga sholat ta'nisul qabr. Ta'nisul qabr. Nah, tapi ini tidak disebutkan di dalam hadis itu bahwa ini sholat hadiah, ya.
Tapi karena faedahnya itu, ya, faedahnya kita seakan mengirimkan malaikat, ya, mengirimkan malaikat ke kuburan tersebut, maka dikatakan salat hadiah. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin melaksanakannya, cukup salat sunnah mutlak saja. Ya, jadi usalli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala. Enggak usah usalli sunnata hadiah. Enggak usah. Cukup salat mutlak aja. Ya, salat sunnah mutlak aja. Usalli sunnata raka'ataini lillahi ta'ala. Di dalamnya nanti rakaat pertama setelah baca suratul Fatihah kita baca ayat kursi, surah At-Takatsur, Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua kita baca lagi ayat kursi, At-Takatsur, Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian setelah sholat kita kirimkan, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah kirimkan pahala sholat yang aku kerjakan ini kepada kuburnya fulan bin fulan. Ya Allah, aku telah mengerjakan sholat ini dan Engkau Maha tahu apa maksud dari sholat ini. Kirimkanlah pahalanya kepada fulan bin fulan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini juga boleh dilakukan ketika kita baru mengetahuinya. Nah, sekarang ini baru kita tahu nih. Kita baru tahu sekarang. Boleh kita kirimkan, kita laksanakan sekarang untuk jenazah keluarga kita yang dulu meninggal dunia. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, waktu beberapa tahun yang lalu orang tua kita sudah meninggal dunia. Belum pernah kita sholatkan seperti itu. Ya kita sholat. Nah, kita sholat, kirimkan pahalanya. Mudah-mudahan ini dengan harapan ya, yang lebih tahu itu Allah. Kita cuma ikhtiar ingin berikan kebaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Waktunya kapan saja. Boleh malam, boleh siang. Sebagian mengerjakan malam di malam hari. Nah, boleh berjamaah, boleh sendiri. Terserah ya. Landasan sebagian ulama mengatakan hal seperti ini karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, minta pertolonganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan bersabar kepada Allah, was-salah, kemudian salat. Minta pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan salat. Wa inna lakabiratun illa 'alal khasyin. Karena salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Maka dari itu di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengatakan Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, Rasulullah itu ketika tertimpa atau mengalami perkara yang sangat besar ya, yang sangat sulit menurut beliau itu shalat, beliau itu salat, dibawa salat oleh beliau. Beliau ketika mengalami perkara yang sangat besar, salat beliau. Karena Allah memerintahkan wasta'inu, ista'inu, itu fi'il amr di situ. Ya. Salatlah kalian, minta tolonglah kalian dengan apa? Sabar, salat. Nah, itu. Bisabri wassalah. Sehingga para ulama, ini dalam perkara apapun. Dan paling utama itu yaitu seorang mayit ketika dimasukkan dalam kuburnya, malam pertama itu adalah malam yang sangat mengkhawatirkan bagi seorang mayit. Maka lebih bagus kita kirimkan pahala buat dia. Maka tidak heran ya, baru malam pertama banyak orang takziah. Ketika takziah baca surah Yasin, baca tahlilin, dikirimkan pahalanya. Bersedekah orang di situ, keluarga jenazah bersedekah, menyiapkan makanan untuk tamu-tamu yang datang dengan niatkan sedekah. Diniatkan sedekah ini, diniatkan pahalanya untuk almarhum yang meninggal ya. Makanya yang lebih bagus memang dalam Islam ya, kata Rasulullah, isna'u, bikinkan makanan untuk keluarga fulan yang baru meninggal dunia. Dalam artian kalau ada orang meninggal dunia, bukan kita datang ambil makanannya, tapi kita yang datang membawakan makanan buat yang kena musibah. Kita yang datang bawain makanan. Makanya orang-orang dulu ya, ada biasanya, atau pernah lihat juga sih di sini, beras ditaruh depan rumah. Kalau orang datang itu celupin tangan ke situ, masukin duit, amplop atau duit buat orang kena musibah. Kenapa pakai beras? Biar nggak kelihatan. Beras itu. Kalau daerah kami, orang datang ke orang meninggal itu bawa beras. Ada yang bawa beras, ada juga yang bawa sarung. Macam-macam.
bertakziah bawa macam-macam itu. Nah, dengan itu orang-orang yang ditimpa musibah juga menyiapkan makanan. Ada yang menyiapkan makanan, ya, nggak mau hal seperti itu, tapi dia yang menyiapkan makanan dari ahlul warisnya. Tujuannya makanan tersebut disedekahkan untuk orang-orang yang hadir. Pahalanya untuk siapa? Untuk yang meninggal dunia. Makanya ada orang kalau lagi haul nih, atau lagi 100 hari bersedekah sarung, biar sarung itu dilihatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia. Sarung itu kalau dipakai sholat, pahalanya ngalir untuk yang meninggal dunia. Tujuannya seperti itu. Nah, karena itu yang sangat bermanfaat, sedekah. Makanya di dalam Al-Quran sering diulang-ulang, ya, orang yang meninggal dunia itu banyak yang menyesal, bahkan meminta, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun sebentar untuk aku bersedekah. Bukan sholat, tapi bersedekah. Fa'asaddaqa dalam konteksnya. Karena sedekah itu, Masya Allah, ganjarannya luar biasa. Bahkan dalam satu hadis, walaupun lemah, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu, ya, memadamkan murkahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini, ya, faedah sebelum kita lanjut ke ziarah kubur itu seperti apa. Jadi bisa dipahami, ya. Nah, ini jadi kalau mau mengerjakan sholatnya, karena sebagian ulama mengatakan hadisnya memang hadis maudhu, biar kita tidak termasuk dalam hadis maudhu, kita laksanakan sholat tanpa menisbatkan bahwa ini dari Nabi, bukan. Tapi ini dari ulama, ya, istinbat para ulama, bertaklid kepada ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya. Imam Nawawi Al-Bantani terkenal. Ulama-ulama lain juga pengarangnya Nuzhatul Majalis, pengarang kitab Mathali'ul Anwar 6 jilid kitabnya. Banyak lagi ulama-ulama lain yang menganjurkan juga. Tapi mengamalkannya agar kita tidak terjerumus dalam mengamalkan hadis maudhu, ya, cukup kita amalkan salat mutlak saja 2 rakaat dengan membaca surah-surah yang tertentu tadi, kemudian kita kirimkan pahalanya untuk si mayit. Itu aja, ya. Nah, kita lanjutkan dengan babu ma yaquluhu zairul kubur, sedikit aja ini. Bacaan yang dibaca oleh orang yang berziarah kubur, ya, orang yang berziarah ke pekuburan. Nah, ketika kita sampai kepada pekuburan, ya, karena Rasulullah SAW memang pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, kata Rasulullah, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirah. Dulu saya pernah melarang ziarah kubur, kata Rasulullah, dan sekarang ziarahi kubur itu, ziarahin. Dan Rasulullah sendiri mempraktekkan. Rasulullah itu, ya, sering sekali ziarah ke kuburnya, di kuburan Baqi, ya. Bahkan diriwayatkan Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah itu setiap kali kena giliran saya, gilirannya Sayyidah Aisyah nih, kan Rasulullah banyak istri, kena giliran Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu sering keluar. Bahkan Sayyidah Aisyah terkadang ikut juga ziarah. Ini dalil perempuan boleh ziarah kubur. Nah, Sayyidah Aisyah juga pernah ikut. Nah, bahkan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku baca? Nah, itu. Nah, sekarang kita baca riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ilal baqi. Rasulullah itu, ya, setiap kali kena giliran saya, kata Rasulullah nih, kata Sayyidah Aisyah nih, ya, meriwayatkan, setiap kali kena giliran saya, Rasulullah itu pasti keluar itu min akhiril lail, di akhir malam, keluar beliau. Kemana keluarnya? Ilal baqi, ke pekuburan di Baqi, pekuburan Baqi namanya. Fayaqulu, beliau itu kalau keluar pasti mengucapkan apa? Ketika sampai di sana pekuburan, apa yang diucapkan beliau? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum tu'aduna ghadan muajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Beliau pertama ketika sampai mengucapkan salam untuk ahlul kubur, ya. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir li ahlil Baqi'il Gharqad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa jenazah orang muslimin yang meninggal di Baqi ini. Nah, itu doa beliau tuh.
Secara umum tuh, belum lagi secara khusus. Nah, kalau kita secara khusus ziarah itu bagus. Maka disunnahkan, dianjurkan ketika lewat, paling tidak lewat di pekuburan nih, kita naik motor melewati pekuburan. Nah, kita niatkan dalam hati Al-Fatihah ila jami'il muslimina alladzi dufina fi hadzal makan. Fatihah kepada semua orang muslim yang dimakamkan di sini, yang dikuburkan di sini. Baca surat Al-Fatihah. Nah, biasanya seperti itu tuh, satu-satu kalau tahu kiai, kalau kita lewat di situ Al-Fatihah untuk orang muslimin yang dimakamkan di sini. Nah, kita surat Al-Fatihah itu. Iya, jangan kabur. Nah, jadi itu ya. Pertama kali datang salam. Ya, dan itu yang dikatakan dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika ikut bertanya kepada Rasulullah, ya, di riwayat lain, "Ya Rasulullah, kaifa aqulu ya Rasulullah?" Apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah? Ta'ni bi ziaratil kubur, maksudnya pada ziaratul kubur. Qala, kata Rasulullah, "Quli," baca, kata Rasulullah. Baca, "Assalamu ala ahli dar." Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Yang paling simpel ya. Di riwayat lain juga, "Assalamualaikum ya ahlil kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al afiyah." Paling tidak kalau enggak bisa panjang juga, "Assalamualaikum ya ahlil kubur. Yaghfirullahu lana, Allahumma ighfir lahum." Doakanlah. Yaghfirullahu lana wa lakum. Udah itu. Assalamualaikum ya ahlil kubur, yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni aku dan kalian. Nah, itu yang kita ucapkan pertama. Kemudian selanjutnya, ya ini banyak riwayatnya tentang salam, ya. Selanjutnya, ketika kita masuk ke dalam pekuburan, sebagian ulama mengatakan datanglah dari jihad kiblatnya jenazah. Nah, pekuburan kan ngadap ke sana, jadi kita ngadap dari belakangnya, jangan di belakangnya. Kan jenazah itu kalau dikuburkan dimiringkan ke arah kiblat, jadi kita menghadapi dia. Nah, di sini pekuburannya, kita hadapin dia ke sini. Jadi dari depannya, di situ kita baca Al-Quran. Maka perbanyak, kata ulama, yustahabu iktsaru minadz dzikri wa qiraatil Quran. Banyak zikir, banyak baca Quran di situ. Untuk ya. Itu Quran anak kuburan satu. Kalau kuburan keluarga banyak, kita adanya di mana? Dari depannya. Jadi kita masuk melewati, jangan sampai melangkahi kuburan ya. Melangkahi kuburan atau duduk di atas kuburan, jangan sampai itu nongkrong di atas kuburan sambil baca doa. Ini namanya Rasulullah saja mengatakan, lebih baik saya ya berjalan di atas pisau atau di atas bara api daripada saya melangkahi kuburan. Saking besar dosanya kalau kita melangkahi kuburan, apalagi duduk di situ. Nah, jangan duduk ya, duduk di nisannya misalnya, aduh ini bahaya. Ya. Saat itu dosa atau gimana? Dosa. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, ya, lebih baik saya berdiri melangkahi duduk di atas bara api atau berjalan di atas bara api, amshi istilahnya di dalam hadisnya itu, lebih baik saya berjalan di bara api atau berjalan di pisau yang tajam daripada saya berjalan di atas pekuburan. Maksudnya melangkahin ya. Kalau bisa samping-sampingnya nggak apa-apa. Kuburan sekarang dempet-dempet. Iya, makanya itu. Makanya itu dempet-dempet. Lewatlah, ada celah-celahnya, pasti bisa ada. Rapat biasanya ya. Ini yang mengatur pekuburan itu harus bisa. Ini orang ziarah nih, ada pekuburan di sini di mana nih? Di tempatnya Soekarno Hatta ya. Sini. Di mana Tanah Kusir itu ya. Itu karena pekuburan pejabat ya, bagus, itu tertata, bagus kelihatan. Nah, jadi kita ada tempat untuk kalau mau ziarah gitu. Harusnya seperti itu. Jangan semau-maunya taruh aja di situ. Orang ziarah tersusah jadi lewat di mana ini. Mau ngelangkain juga nggak bisa. Nah, kalau misalnya padat banget di situ pekuburannya, udah dari jauh saja nggak apa-apa. Dari jauhnya nggak apa-apa, udah kena semua. Nah, yang paling bagus perbanyak zikir, baca Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, tanzilur rahmah, turun rahmat
Nah, mudah-mudahan rahmat yang turun ini yang dalam juga kena. Nah, kemudian kita kirimkan pahalanya untuk yang meninggal. Nah, ketika selesai berdoa baca Quran, selesai berzikir baca Quran, ingin berdoa nih. Kan tadi kan kita dari depan. Sebagian ulama menganjurkan balik arah kita. Arah ke kiblat, berdoa kepada Allah. Nah, ada yang membelakangi pekuburan langsung nggak apa-apa, ada yang dari balik ke depannya, pindah ke depannya, berdoa kepada Allah. Nah, itu ada juga seperti itu. Nah, jadi itu ya di antara adab-adabnya. Nah, ada satu peringatan Rasulullah SAW, ya, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Ini peringatan Rasulullah, jangan masuk ke pekuburan orang musyrik, orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang suka berbuat fasik. Jangan jalan-jalan ke situ. Nah, kata Rasulullah, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Jangan kalian masuk ke pekuburan mereka yang diazab, illa an takuna bakina. Kecuali kalian itu menangis, dalam artian kecuali kalian ini ingin bertafakuri, ya Allah, saking kasihannya ini orang meninggal dunia. Meninggal dunia lagi mabuk misalnya. Dilarang kita masuk ke situ. Wala tad'u alaihinna wala yusibakum ma asabahum. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita tidak tertimpa musibah seperti yang ditimpa si bulan ini meninggal dunia. Walaupun Allah Maha tahu ya, tetapi secara zahir si bulan ini meninggal lagi, misalnya lagi minum-minum. Si bulan ini meninggal lagi main sama perempuan misalnya. Ini naudzubillah min dzalik ya. Nah, atau orang-orang kafir ya. Jangan ke sana, jangan ke pekuburan orang kafir. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh ke situ. Nah, jadi ini ya. Dan terakhir ya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW ini peringatan ya. Terkait dengan kuburan orang kafir, kadang-kadang kan kita ada Pancasila, tetangga kita yang Nasrani terima, kita kerja di kuburan. Biar Pancasila ya. Itu lain lagi mau urusan, itu urusan negara, ini urusan akhirat ini, Pak. Toleran. Kalau toleransi agamanya ada di akhirat bolehlah, tapi ini nggak ada, akhirat ya masing-masing. Agamamu. Ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang mungkin jadi renungan buat kita ya. Ke atas Rasulullah SAW, inna a'malakum tu'radu ala mautakum fa yasurru wa yasa'u. Nah, kata Rasulullah, sesungguhnya amal perbuatan kalian, apa yang kalian perbuat dalam sehari semalam itu dihadapkan kepada orang yang meninggal di antara kalian. Bahkan di riwayat lain dikatakan tu'radu ala aqaribikum wa asairikum, dihadapkan kepada keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Oh, si fulan tadi siang ini lagi ngapain ini? Maka fayasurru, kalau kita berbuat baik, mereka akan senang. Wa yasa'u, kalau kita berbuat jahat, berbuat dosa, mereka akan sedih. Orang tua kita nih meninggal dunia, kita berbuat jahat di dunia, buat maksiat di dunia, yang sedih siapa? Orang tua kita dikubur, sedih dia. Maka di riwayat lain dikatakan fa in kana khairan istabsyaru, kalau kita berbuat baik dalam satu hari itu mereka sangat bergembira. Wa in kana syarran, ya, wa in kana ghaira dzalik qalu, kalau selain daripada itu mereka berdoa kepada Allah ya, tetap mengharapkan kebaikan untuk kita. Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana ya. Kata mereka nih, kalau kita berbuat maksiat di dunia sampai amalan maksiat kita kepada mereka ditampilkan di hadapan mereka, kata mereka, ya Allah, la tumithum, jangan engkau matikan dia, anak saya, keluarga saya, saudara saya, suami saya misalnya, atau istri saya, hatta tahdihim, sampai kau berikan hidayah kepadanya, kama hadaitana, sebagaimana engkau beri hidayah kepada kami. Ini doa orang meninggal dunia buat kita ya, kalau kita buat maksiat karena amalan kita ditampilkan di hadapan mereka. Apalagi semua amal kita ini jangankan di hadapan mereka, di hadapan Rasulullah itu ditampilkan juga. Nah, amal ummatihi, amal umatnya Rasulullah itu ditampilkan di hadapan Rasulullah. Malu nggak kita? Malu kita. Perbuatan kita ini maksiat, tampilkan di hadapan presiden, malu kita. Atau ditampilkan di hadapan kiai, malu kita. Apalagi di hadapan Rasulullah, lebih malu lagi. Ya, mungkin ini cukup. Ada pertanyaan? Iya. Urusan meninggal ini saat. Iya. Kalau tadi kan kuburan ini kita nggak boleh. Iya. Nah, ini tetangga meninggal terus kita
kita apa yang harus kita lakukan? Ziarah ke apa istilahnya? Layak juga apa enggak? Atau cukup dari jauh aja atau gimana? Iya, cukup bertakziah saja. Berarti ya. Jadi Cuma kita bertakziah saja dengan tujuan satu, memberikan kesabaran untuk dia, mengingatkan dia ini adalah suatu kenyataan, keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kematian itu pasti ada. Apa yang engkau bawa untuk kematian ini? Itu. Apakah keimanan kepada yang kamu percaya atau ini? Kita nasihati, karena kematian itu adalah nasihat yang luar biasa. Tidak ada yang tidak tersentuh hatinya ketika bercerita tentang kematian. Ya. Gitu. Tetap dianjurkan, cuma yang tidak boleh itu ya mendoakan untuk si jenazah yang meninggal dunia. Allahumma gfir lahu, enggak boleh. Karena dia sudah pasti dapat azab. Yang hidup ini didoakan, ya Allah berikanlah hidayah untuk keluarga-keluarganya. Itu aja doanya. Ya paling kan yang bisa kita lakukan, Ya. yang biasa-biasa tadi turut berduka cita, begitu aja kan? Iya, itu aja. Cuma itu aja. Kami juga turut berduka cita atas meninggalnya misalnya. Ya doa, itu kan doa. Semoga kalau udah ada semoga kan doa. Iya. Ya, ya kan? Menurut kesabarannya, keikhlasannya, gitu. Ya. Semoga jadi pelajar. Jadi berdoa yang bagus-bagus saja, yang tidak masuk dalam larangan. Ya. Misalnya, semoga kematian beliau ini jadi pelajaran buat kita agar kedepannya lebih baik. Semoga kita kedepannya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kedepannya kita semua diberikan hidayah oleh Tuhan. Sudah seperti itu aja. Gak usah, ayo mari kita baca suratul Fatihah, kita baca mana, gak usah dah tuh, gak nyampe. Orang kafir. Udah ada lagi ya bertanya? Cukup sekian ya, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini bermanfaat ya, keluarga-keluarga kita paling tidak. Jangan lupa tadi itu, kalau kita mau ngamalkan, kita sholat sunnah 2 rakaat, kita kirimkan pahalanya kepada keluarga kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meringankan dia kalau dia lagi diazab, memberikan hiburan untuk keluarga-keluarga kita yang sedang meninggal dunia. Dan kita semua ketika kita melakukan suatu amalan, ya pasti insya Allah keturunan kita pasti akan ada yang mengikut. Ya. Kalau kita sholat yang tadi San, untuk umpamanya berapa orang keluarga kita meninggal, sama boleh kan jamaah? Sholatnya sekali aja yang tadi terbilang itu, sholat mutlak sekali, terus si A, si B, si C. Langsung banyak gitu ya? Iya, orangnya banyak yang kita sampaikan. Gimana? Dulu waktu kami belajar satu-satu sih, satu-satu. Makanya sholat ini kalau bisa katanya, maka beruntunglah, kata kelanjutan dari kitab yang dijelaskan ini, maka beruntunglah orang yang setiap harinya, karena memang pahala yang diberikan kepada orang yang mengerjakan itu lebih besar juga pahalanya. Tapi kita nggak ngelihat itu, kita ingin mengamalkan saja ya. Untuk yang mayit ini kita laksanakan setiap hari. Misalnya si bulan saya belum catat itu, si bulan sudah. Iya, jadi satu-satu aja ya. Ya mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa kulliyatu sallallahu ila hadratin nabi al-Fatihah.